pemerintah khususnya kita berbicara skupnya tebing tinggi. Harusnya memang kita tidak kaku lagi terhadap keterbukaan informasi publik. Apapun itu sekarang yang dikerjakan oleh OPD itu sendiri memang harus transparansi. Nah, kita jurnalis, kita wartawan ini ya sebenarnya sangat dimudahkan dengan ini keterbukaan informasi publik ini. Nah, harapannya memang kita berharap pemerintah itu tidak lagi secara khusus di OPD masing-masing tidak lagi khawatir ketika datang wartawan ini. Ya, berikan saja informasi yang memang dikerjakan ataupun dilakukan oleh dinas itu sendiri, karena tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Karena sekarang semua sudah terbuka. Apalagi dengan adanya sekarang wartawan di Pemko ini, kita berharap OPD yang di tebing tinggi ini tidak lagi kaku untuk dan tidak lagi takut untuk memberikan informasi. Ya, ketemu lagi di Talks with Kominfo dan tentunya bareng aku Ari Hitam Nasution. Banyak hal yang sudah kita bahas di episode-episode berikutnya dan tentunya tidak ada habisnya kalau berbicara tentang kota tebing tinggi. Dan kali ini sedikit berbeda karena narasumber kita biasanya selalu nanyain objek gitu ya kan. Kali ini kita yang nanyain beliau karena beliau adalah Ketua Wartawan Unit Pemko Tebing Tinggi, Bang Alex Garingging. Apa kabar Bang? Sehat ya. Sehat. Sibuk terus banyak kegiatan? Nggak terlalu, cuma ada selalu tiap hari ada aja kegiatan. Kali ini gantian biasa nanyain narasumber atau objek. Kali ini menjadi narasumber yang siap untuk ditanyain ya Bang. Mudah-mudahan siap. Harus siap Bang. Sebenarnya kalau mungkin boleh sedikit cerita gitu kan Bang, apa sih enaknya jadi wartawan Bang? Kalau enaknya itu memang kalau secara pribadi enaknya itu kalau saya pribadi itu mulai jadi wartawan itu sejak tahun 2012. Enaknya memang kita mendapatkan all akses ke mana saja, yang apalagi tidak banyak kayak kita yang bukan wartawan ini untuk menggali informasi dekat dengan pejabat, dekat dengan siapa aja. Mungkin kalau bukan wartawan ya kita nggak bisa sedekat itu. Dekat apa ditakuti Bang? Tergantung ya, kalau memang banyak sih memang orang takut, ada apalagi pejabat itu biasanya ada yang takut lihat wartawan. Sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti. Apalagi kami ini kan hanya untuk mencari informasi, dan juga biasanya wartawan itu juga tidak akan memberikan informasi yang tidak benar, apalagi untuk dipublikasi seperti itu. Dan kalau untuk di wartawan di Unit Pemko sendiri Bang, itu terdiri dari banyak wartawan pasti kan? Mungkin ada di media massa atau juga di media elektronik, mungkin boleh diceritain sedikit Bang. Baik, di Unit Pemko ini memang ini merupakan bentukan dari Kominfo, Diskominfo Tebing Tinggi, yang berarti di sini adalah naungan atau gabungan beberapa wartawan, organisasi wartawan yang ada di Kota Tebing Tinggi, yang seperti PWI, ada IWO, ada MOI, dan ada juga Komnas WI, dan beberapa organisasi wartawan lainnya yang menjadi naungannya ya ini tadi dinaungi oleh wartawan Unit Pemko. Karena memang kita adalah bentukan dari pemerintah Kota Tebing sendiri. Dan sebenarnya pemerintah melalui Diskominfo ini membuat wartawan Pemko ini tujuannya apa nih Bang? Apakah memang membantu tugas dari Diskominfo untuk masalah pemberitaan atau juga mungkin informasi-informasi yang memang harus disebarluaskan ke masyarakat nih? Nah, kalau itu benar, tapi memang kita di sini juga bukan berarti memang pada dasarnya Kominfo membentuk unit ini supaya perpanjangan tangan daripada pemerintah, hal-hal yang perlu dipublikasikan. Namun yang tergabung di wartawan Unit Pemko ini bukan berarti dibatasi untuk menggali informasi untuk
contoh ada kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki oleh dinas itu tersendiri, kita tidak dibatasi untuk itu. Yang pasti kita boleh mengkritik, terlebih kritik kita, apalagi kritik itu kritik membangun. Dan itu sangat-sangat dibolehkan sekali oleh Kominfo, yang kami di unit Pemko kami tidak membatasi tidak boleh seperti ini ya, tidak boleh berita yang tidak baik ya. Artinya ketika kita melihat satu kesalahan ataupun satu kejanggalan di salah satu OPD, ya kita boleh mengkritiknya melalui pemberitaan, namun harus dilengkapi dengan data yang valid. Serta konfirmasi terhadap dinas itu sendiri. Tidak boleh langsung asal cakup-cakup seperti itu kan. Kita harus punya konfirmasi dan narasumber yang membenarkan ataupun mengklarifikasi informasi yang tadi. Nah, artinya bahwa dengan kata lain untuk pemberitaan itu memang harus transparan nih kan, Bang? Benar. Nah, gimana nih cara teman-teman di wartawan unit Pemko Tebing Tinggi sendiri untuk masalah transparansi terhadap informasi-informasi ya terkait mungkin baik itu kegiatan-kegiatan di pemerintah Kota Tebing Tinggi ataupun mungkin seperti yang Abang bilang tadi, kayak ya ada permasalahan-permasalahan yang ada yang memang harus dikritik secara membangun nih. Jadi memang transparansi itu sangat diperlukan ya sebenarnya, apalagi di era sekarang ini kan ada namanya keterbukaan informasi publik. Nah, memang pemerintah khususnya, kita berbicara skupnya Tebing Tinggi, harusnya memang kita tidak kaku lagi terhadap keterbukaan informasi publik. Apapun itu sekarang yang dikerjakan oleh OPD itu sendiri memang harus transparansi. Nah, kita jurnalis, kita wartawan ini ya sebenarnya sangat dimudahkan dengan ini keterbukaan informasi publik ini. Nah, harapannya memang kita berharap pemerintah itu tidak lagi secara khusus di OPD masing-masing tidak lagi khawatir ketika datang wartawan ini. Ya, berikan saja informasi yang memang dikerjakan ataupun dilakukan oleh dinas itu sendiri, karena tidak ada lagi yang perlu ditakuti karena sekarang semua sudah terbuka. Nah, kita berharap memang pemerintah melalui keterbukaan informasi publik, apalagi dengan adanya sekarang wartawan di Pemko ini, kita berharap OPD-OPD yang di Tebing Tinggi ini tidak lagi kaku dan tidak lagi takut untuk memberikan informasi. Itu sih. Terus kalau untuk berhubungan membangun dengan Diskominfo sendiri yang membentuk wartawan di Pemko Tebing Tinggi sendiri ini seperti apa, Bang? Artinya kan bahwa ya mungkin ada hal-hal teknis juga yang diinginkan oleh Diskominfo terhadap wartawan unit Pemko Tebing Tinggi sendiri. Kalau Kominfo itu mengharapkan kita itu memang benar-benar menjadi corong Kominfo untuk menyebarkan segala kegiatan yang ada di pemerintah Kota Tebing Tinggi, baik itu pencapaian-pencapaian ataupun hal-hal yang perlu dipublikasikan. Bahkan Kominfo juga tidak pernah itu melarang kita untuk contoh ini, Bang, beritanya harus ini dong, harus ini. Enggak juga. Kita juga dibebaskan untuk menggali informasi yang memang bisa jadi yang seperti ada kesalahan atau di dinas-dinas ataupun itu kan, kita boleh juga menggali itu. Namun itu tadi yang seperti saya bilang tadi, bahwasanya kita harus didasari dengan bukti, didasari dengan narasumber. Itu dia. Dan menghadapi tantangan era digitalisasi nih, Bang. Artinya seperti apa juga nih wartawan di Pemko Tebing Tinggi sendiri terhadap dunia digitalisasi ya terkait dengan pekerjaannya sebagai seorang wartawan. Kalau kami sebagai jurnalis ini yang di lapangan, memang tantangannya ini semakin mudah kalau menurut saya di era digitalisasi, karena memang segala sesuatunya kita tidak lagi menunggu seperti dulu. Kalau mungkin rekan-rekan yang kebetulan kan saya di televisi nih. Nah, kalau rekan-rekan mungkin yang di media cetak itu ketika kita tulis hari ini beritanya, kita kirim melalui email dulu, mungkin nunggunya besok baru ini. Nah, kalau sekarang dengan digitalisasi ini ada namanya media online, dan rekan-rekan kita juga banyak bernaung di media online saat ini.
Nah, itu lebih cepat dia. Ketika kita tulis ini berita hari ini, setelah selesai nulis berita, kita kirim, mungkin nggak berapa lama, mungkin 10 menit atau 15 menit paling lama itu sudah terbit. Jadi itu memang memudahkan kita sebenarnya. Dan sebenarnya ada kriteria nggak sih Bang, untuk apa ya? Ketika kita ingin memberitakan terhadap sesuatu gitu kan, terkait dengan transparansi ini, bahwa aturan-aturan untuk membuat berita itu sebenarnya harus yang seperti apa? Oke, kalau untuk aturan membuat berita memang dari dulu-dulunya belum berubah, yaitu tetap menerapkan 5W1H. Nah, itu sangat-sangat penting dilakukan untuk setiap jurnalis. Karena memang dasarnya membuat suatu berita memang harus ada 5W1H itu tadi. Kalau tidak, itu bisa dibilang beritanya Nggak valid. Itu dia. Nah, itu sangat penting sekali dilakukan untuk setiap insan pers, rekan-rekan kita, teman-teman kita yang sebagai jurnalis. Oke. Dan kalau berbicara tentang apa ya, Bang, pemerintah Kota Tebing Tinggi sendiri, gimana cara ngebangun bersama dengan teman-teman yang ada di unit Pemko Tebing Tinggi sendiri nih, wartawan? Artinya kan bahwa kan banyak orang nih, artinya dalam satu wadah pasti kan punya visi misi dan tujuan untuk ngebangun semua itu supaya tetap terjaga sesuai dengan apa yang diinginkan. Seperti apa nih Bang, bersama rekan-rekan? Apakah ada kegiatan rutin mungkin setiap 3 bulanan atau apa gitu? Memang kalau kami ini untuk menyatukan persepsi ini di wartawan inilah paling sulit, sangat sulit memang. Karena memang wataknya sangat berbeda-beda semua, dan keinginannya dan tujuannya juga berbeda-beda semua kan. Nah, untuk menyatukan itulah Kominfo membuat satu wadah yang namanya unit Pemko ini. Nah, kita memang sudah agendakan bersama Kominfo, ada agenda rutin yang kita lakukan setiap tahunnya itu. Biasanya kita lakukan itu ada coffee morning bersama dengan pemerintah, bersama dengan wali kota, bersama dengan kepala OPD untuk mempererat silaturahmi antara insan pers dan pemerintah Kota Tebing Tinggi. Nah, selain itu juga pemerintah melalui Dinas Kominfo juga memfasilitasi kita ada beberapa kegiatan untuk menunjang pers ini supaya lebih kompeten. Ada namanya dulu setiap tahun kita lakukan itu uji kompetensi terhadap wartawan, karena memang kita berharap dari sekian ratus wartawan yang di Tebing Tinggi ini, kita berharap, saya selaku ketua unit Pemko berharap sekali bahwasanya rekan-rekan ini kalau bisa itu kompeten. Nah, mengikuti segala kegiatan-kegiatan yang kita buat seperti uji kompetensi dan ada juga pembekalan-pembekalan yang lain. Nah, selain itu juga di bawah naungan Dinas Kominfo kita juga difasilitasi itu seperti kegiatan bersama itu di lapangan, seperti kemarin baru-baru ini kita buat kegiatan itu di Danau Toba. Nah, hal-hal yang seperti itu membangun sambil jalan ya. Iya, sambil refreshing kita juga ada kegiatan di situ. Nah, itu sangat-sangat membantu sekali untuk menjaga harmonisasi antara insan pers dan pemerintah kota. Untuk kendala nih Bang, untuk transparansi informasi yang didapat, kira-kira kendala apa ini yang dihadapi di lapangan? Baik, kalau untuk kendala sih, kalau secara pribadi sih mungkin tergantung. Kendala atau tantangan nih? Iya, tantangannya paling itu tadi, rekan-rekan masih banyak yang mengeluhkan bahwasanya susah untuk mendapatkan informasi dari OPD-OPD terkait. Untuk minta klarifikasi, susah untuk mendapatkan informasi tersebut, susah ketika ada aja memang tantangan-tantangan itu ketika rekan-rekan kita pergi ke kantor salah satu OPD contoh untuk menggali informasi. Nah, di situ kepala OPD-nya tidak ada, mungkin lagi rapat, lagi apa. Nah, itulah yang menjadi tantangan-tantangan. Jadi kita berharap kepada pemerintah Kota Tebing Tinggi, kepada OPD-OPD yang ada, agar kiranya boleh menerima kami ini, karena kami bukan sosok yang menakutkan. Betul. Nah, kami hanya menginginkan menggali informasi. Bukan makhluk halus ya. Bukan makhluk halus seperti itu. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, itu tantangannya, bahwasanya
rekan-rekan susah untuk bertemu dengan narasumber-narasumber yang diinginkan. Itu sih. Oke, itu tantangannya. Oke, Bang, ini terakhir kira-kira harapannya nih baik untuk Diskominfo sendiri ataupun juga terhadap pemerintah Kota Tebing Tinggi sendiri nih. Ya. Kita berharap memang kepada pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan adanya keterbukaan informasi publik ini, kita berharap pemerintah juga tidak perlu khawatir, tidak perlu rasa takut lagi terhadap kami insan pers, karena kami hanya ingin menggali informasi, dan kita juga berharap kepada pemerintah Kota Tebing Tinggi ke depannya untuk tidak lagi menghindar dari insan pers, karena gak ada yang perlu ditakutkan dari insan pers, karena pada dasarnya kami hanya memberitakan, mempublikasi sesuai dengan apa yang fakta yang ada di lapangan. Itu dia. Kita berharap memang sinergitas antara insan pers dan pemerintah Kota Tebing Tinggi boleh terjalin lebih baik lagi ke depannya. Oke. Terima kasih, Bang, untuk informasinya, dan mudah-mudahan juga melalui tayangan ini juga bisa mewujudkan apa yang diharapkan oleh dari insan pers unit Pemkot Tebing Tinggi, bahwa ya informasi itu penting memang untuk dipublikasi. Jadi jangan juga sampai takut menghadapi abang-abang yang akan datang gitu ya. Terimalah dengan lapang dada dan penuh senyuman gitu kan. Artinya bahwa ini juga salah satu bagian dari profesi, pekerjaan, dan masyarakat juga memang zaman sekarang juga harus tahu bahwa apa yang terjadi di pemerintah Kota Tebing Tinggi. Jadi mungkin melalui wartawan dari Pemkot Tebing Tinggi akan semakin luas informasi, akan semakin banyak, dan kemudahan yang kita dapatkan untuk bisa mengakses informasi melalui kegiatan-kegiatan yang ada di Pemkot Tebing Tinggi secara terbuka. Oke, terima kasih banyak. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Maju terus Kota Tebing Tinggi.